Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Sama sebelum menaikkan wassalam lagi dan lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufik dan hidayah. Di antaranya nikmat lain adalah nikmat umur. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita renungkan, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan. Dan karena hari ini atau kemarin ada juga saudara kita sudah berangkat mendahului kita kemana, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat maut, maka nanti kita akan tinggal mendapatkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Alhamdulillah kita mau dengarkan beberapa hadis tentang muasyarah atau kedudukan saudara muslim dari kitab Muntakhab Hadis. Dari Abu Musa radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang hamba sakit atau bepergian, akan dicatat baginya apa yang biasa ia kerjakan sewaktu di tempat tinggal dalam keadaan sehat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang hamba sakit atau bepergian, akan dicatat baginya apa yang biasa ia kerjakan sewaktu di tempat tinggal dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan bisa dipercaya akan bersama para nabi. Siddiqin adalah orang-orang yang sangat kuat keimanannya, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Rifa'ah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang durhaka, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ummu Umarah binti Ka'ab al-Asyariyah radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya. Ia pun menghidangkan makanan kepada beliau, lalu beliau bersabda, makanlah. Ia menjawab, aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang berpuasa, bila di dekatnya ada orang yang makan, akan didoakan oleh para malaikat sampai mereka selesai makan. Kadang-kadang ia perawi sebelumnya meriwayatkan sampai mereka kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin, lalu datanglah seseorang laki-laki dan memotongnya, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, perhatikanlah, sesungguhnya kamu tidak lebih baik daripada orang yang berkulit putih maupun hitam, kecuali jika kamu melebihi mereka dalam ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Syauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari kalangan umatku ada orang yang jika datang kepada salah seorang di antara kalian untuk meminta 1 dirham, ia tidak mau memberinya. Jika ia meminta uang receh sekalipun, ia pun tidak mau memberinya. Akan tetapi jika ia meminta surga kepada Allah, Allah akan memberikan surga kepadanya. Ia adalah orang yang hanya mempunyai 2 potong pakaian yang usang dan tidak dipedulikan orang. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, Allah akan pasti mengabulkannya. Hadis riwayat Tabrani, Majmu'uz Zawaid. Inilah renung salat kita dengarkan hadis tentang hubungan saudara muslim dan muamalah, yaitu satu perdagangan. Semoga Allah SWT setelah membaca hadis ini beri kekuatan
kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan yang terpenting taklim-taklim ini perlu diadakan Pak di rumah-rumah kita dengan anak-anak, istri-istri kita dan saudara kita, sehingga hari demi hari kita akan menambah perbendaharaan kita. Hatta satu hadis, dua hadis, karena kalam Allah dan sabda Rasulullah ini adalah akan menjadi nur kita di dunia, di kubur, di maksar, dan insyaallah akan bisa mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.